Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati pengasuh kita Bapak Kiai Haji Arif Rahman Hakim, yang sama-sama kita hormati Direktur Daerah BK Paksi Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Adi Kurnia Komara MT, yang kami hormati segenap pengurus BK Paksi Kota Depok, Bunda Ririn, Ustadz Muhadi, Ibu Sekda, Bu Sun, Bu Haja Setiawati. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program kita yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita istiqomah. Amin. Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para dan mudah-mudahan kita semuanya. Marilah acara khutbah ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ini ya bi kulli niyatin salihah bi barakati al-Fatihah. Baik, selanjutnya kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Daerah BK Paksi Kota Depok kepada Bapak Insinyur Haji MT. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita dapat melaksanakan kembali khataman Quran yang kelima pengurus BK Paksi Kota Depok yang merupakan bagian dari pembinaan pengurus BK Paksi Kota Depok dalam kemasan khataman Al-Quran. Semoga acara yang kita selenggarakan malam hari ini mendapat ridho dari Allah dan memberikan keberkahan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin, serta umat Islam yang berjalan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Yang saya hormati Pak Yai Arif Rahman Hakim, alhamdulillah sudah bergabung sejak awal, bahkan yang paling awal bersama untuk membuka room. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat perhatian, atensi, dan semangat untuk memberikan bimbingan dan pengasuhan pada kami pengurus BK Paksi Kota Depok. Dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan selalu mendapat kesehatan. Amin, amin, amin. Sehingga bisa terus membimbing kami di BK Paksi Kota Depok. Teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Dan berharap teman-teman yang masih belum sempat bergabung, ayo kita bergabung di minggu malam, sempatkanlah cuma 2 minggu sekali untuk kita bersama-sama bersilaturahim, walaupun tidak berjumpa fisik, kita bisa bersilaturahim di sini. Di acara formalnya kita lakukan dengan khatam, tapi setelah selesai acara nanti kita bisa bersendagoro lagi untuk bersilaturahim lagi, saling menyapa lagi dengan kondisi yang lebih santai. Acara ini sengaja kita bikin ya, memang tujuannya adalah untuk
bersilaturahim dan juga untuk menambah semangat dan keilmuan buat kita sebagai pengurus agar dalam masa pandemi ini kita terus mendapatkan siraman-siraman rohani dan kekuatan tambahan ilmu dan juga memotivasi kita untuk semakin mencintai Al-Quran dengan membaca Al-Quran setiap hari. Kemasan kita masih dalam seminggu 1 juz atau beberapa juz dalam seminggu. Idealnya memang kalau bisa one day one juz itu yang lebih ideal nantinya. Tapi nanti kita akan menuju ke sana pada saatnya nanti. Ketika mungkin bahkan nanti masing-masing kalau memungkinkan bisa khatam setiap bulan. Minimalnya seperti itu harapannya kita. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Dan berikutnya nanti juga akan ada kultum dari masing-masing pengurus. Nah ini nggak usah terlalu dikhawatirkan ya kultum ini buat teman-teman juga yang ikut bergabung. Ya nanti mungkin Mas Muhadi yang hari ini akan kebagian kultum akan memberikan tip-tip juga bagaimana kita bisa mencoba memahami Al-Quran di ayat-ayat yang memang sudah muhkamat, yang sudah tidak perlu ada penafsiran yang panjang lebar, kita bisa punya kemampuan. Dan bagaimana ketika memang sudah ada ayat-ayat yang memang butuh penafsiran yang lebih dalam lagi, nah ini kita ada pengasuh, kita bisa berkonsultasi dengan pengasuh untuk lebih dalamnya tadi. Nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk acara malam hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai untuk memberi semangat kepada kita sedikit pantun dari saya. Yes. Jalan-jalan ke Magetan. Cakep. Tak lupa cari jawaban. Cakep. Jangan ngaku orang beriman kalau tak rajin baca Al-Quran. Allah, ya Allah, cakep. Berapa hari ngapalinnya tuh? Oh. Baca. Bikin dia, bikin. Ntar aku ajarin bikin. Iya, satu lagi deh. Satu Request, nanti saya lagi. request pantun. Ini masih soal burung ini. Ke sawah mencari burung. Cakep. Mencari burung sampai malam. Waduh. Ya Allah, sedih amat. Burung siapa tuh? Belajar mengaji sangatlah penting agar selamat dalam berislam. Ya. Wah, cakep. Sekian dari saya, sambutan dari saya, silakan dilanjut Bu Nurmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Adi, Masya Allah, luar biasa ya. Dari tambah semangat Pak Adi. Nanti tolong di-share Pak Adi pantunnya. Ya, biar belajar. WhatsApp. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu Khatmul Quran. Kita lagi kan mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita menjadi syifa, menjadi obat dari segala penyakit dan menjadi syafaat insyaallah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk pertama kita mulai dari sholat tafakur. Kita mohon kultum dulu. Sebelum masuk ke membaca kultum dulu Mas Muhadi. kemudian sudah dilanjutkan dengan Pak Adi, Bunda Rin, kemudian Ustaz Muhadi dan teman-teman yang lainnya. Bu Nur bisa kultum dulu Mas Muhadi sebelum masuk Iya. ke ini. Aku tunggu baik-baik. Mohon maaf. Baca dulu. Iya, kultum dulu. Ustaz Muhadi kami persilakan Nggak baca dulu. menyampaikan kultum pada kesempatan kali ini. Oleh kabar Silakan Mas Muhadi. Hah? Kultum? Ya, kultum dulu. Ya tadi kultum dulu baru itu. Itu dari ayat yang dibaca. Ya. Oh, Ya, yang tadi lah yang kita diskusikan. baca nih. Malu Pak Kiai ini. Jadi amannya Pak Kiai soalnya kalau ada keliru-keliru biar langsung di ituin Pak Kiai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh kita Bapak Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah beliau selalu setia di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan keberadaan beliau memberikan manfaat yang sangat besar. Amin, Ya, amin. pengurus BK Fraksi merasakan keberkahan dan manfaatnya. Alhamdulillah. Bapak Direktur Daerah, Bapak Haji Insinyur Adi Kurnia Komara, Bunda Hajah Ririn Cahyaningsih, Bunda Hajah Nurmilatus Sa'idah, dan juga rekan-rekan yang malam ini alhamdulillah kita mengikuti khataman. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kultum ini kata Pak Adi yang dibaca gitu ya. Saya nyari-nyari ayat nggak ada yang gampang ini. Ayatnya. Juz yang saya baca di juz 13. Juz 13 awalnya itu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ayat ini terdapat di surat Yunus ayat 53 yang mengkisahkan masih dengan terkait kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf ini masih baru saja dibebaskan dari penjara atas peristiwa dari perlakuan Zulaikha ya, yang pada saat itu kasus penarikan baju dan sebagainya, perzinahan gitu. Namun atas kesaksian daripada kaum wanita yang menjadi bahan survei dari raja pada saat itu, apakah benar Nabi Yusuf itu yang menarik baju Zulaikha atau Zulaikha. Ternyata kesaksian daripada para kaum wanita itu justru wanita yang terlebih dahulu ketika wanita itu melihat laki-laki yang tampan, maka nafsunya lebih gede reaksinya begitu. Bukan cuma laki-laki aja nih ketika ngelihat seorang wanita cantik bereaksi hawa nafsunya. Namun wanita ternyata lebih besar nafsunya ketimbang laki-laki ketika si wanita ini melihat laki-laki yang tampan untuk dia. Nah, akhirnya dengan kesaksian itu Nabi Yusuf diselamatkan, dibebaskan dari penjara. Maka wama ubarri'u nafsi, artinya aku tidak membebaskan diriku ini dari hawa nafsu, artinya nafsu yang buruk gitu, nafsu yang jelek. Jadi betul-betul nafsu tidak memanfaatkan nafsu yang buruk pada saat itu dipastikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi perbuatannya itu bukan karena hawa nafsu yang buruk gitu. Lalu innan nafsa la'ammaratum bisu, lalu ditegaskan sama Allah sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada perbuatan yang jelek, yang buruk gitu. Jadi benar Nabi Yusuf ini kata Allah tidak melakukan berdasarkan
hawa nafsu yang buruk, gitu. Karena memang hawa nafsu itu cenderung kepada perbuatan yang buruk. Jadi ini juga membantu membebaskan Nabi Musa atas tuduhan-tuduhan Nabi Yusuf atas tuduhan-tuduhan yang telah ditujukan kepadanya, begitu. Ya. Tapi ada kata Allah illa ma rahimah rabbi, ada nafsu yang memang di sana ada rahmat Allah, begitu. Di dalam surat Ar-Ra'd juga disampaikan oleh Allah itu firman itu innalladzina amanu, sebentar saya lupa itu. Walladzina amanu gitu. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum gitu ya. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hawa nafsu yang mendapatkan yang setelah hatinya itu yang selalu berzikir kepada Allah, yaitu pada orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu pasti memiliki dia hati yang tenang. Hati yang tenang itu dengan berzikir kepada Allah, baik itu dengan kapan saja dan di mana saja, dia selalu ingat, ataupun dengan berzikir kalimat yang membasahi bibirnya dengan kalimat-kalimat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, Allah tegaskan ya, ingatlah bahwa berzikir itu dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Dan juga hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah itu juga ya ditegaskan, disampaikan lagi pada Allah di dalam surat Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi hawa nafsu yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang itu mendapatkan perilakuan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan lagi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali Allah ingin menunjukkan kepada hambanya sekarang ini melalui peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam tentang kejadian-kejadian di mana menimpa beliau pada saat itu, dan akhirnya dibebaskan dengan berbagai proses hukum dan lain sebagainya sehingga sampai di penjara dan akhirnya mendapat pembebasan dari hukuman tersebut sehingga Nabi Yusuf dibebaskan. Sesungguhnya peran yang sangat berperan pada saat itu adalah hawa nafsu. Maka kita mungkin harus berhati-hati dengan hawa nafsu. Kita pasti semuanya juga akan pasti mempunyai hawa nafsu. Nah, tinggal bagaimana kita menggunakan hawa nafsu tersebut gitu. Mungkin iman kita ini juga belum diuji sama Allah ketika kita dalam kesendirian umpamanya gitu. Peran hawa nafsu, apakah kita juga mampu menahan hawa nafsu yang timbul baik syahwat maupun dan sebagainya. Ketika kalau sekarang mungkin kita bisa menjaga karena ada pandangan-pandangan orang lain yang mengawasi kita. Tapi kadang-kadang bagaimana kita bisa yakin dan bisa menjaga, yakin bahwa pandangan Allah itu betul-betul menuju ke kita sehingga kita yakin itu adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi mungkin hawa nafsu di sini jangan sampai hawa nafsu yang la ammaratun bisu itu yang menguasai kita. Maka Allah juga memberikan jalan ila rahimah rabbi. Tapi ada hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang gitu. Ternyata memang di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan ada beberapa nafsu gitu. An-nafsu yang tadi disebutkan an-nafsul mutmainnah, ada juga an-nafsul lawamah. An-nafsul lawamah ini nafsu yang sering cenderung kepada mencela gitu, mencela seseorang gitu. Dia nafsu lawamah sehingga ia bisa berbuat menimbulkan dosa-dosa terhadap dirinya.
ada juga an-nafsul amarah. An-nafsul amarah ini dia lebih kepada bisikan-bisikan, ya, bisikan-bisikan yang juga akan memberikan dorongan kepada dia untuk berbuat jahat. Nah, ini ada 3 nafsu ini yang harus kita perhatikan. 2 di antara yang menjerumuskan dan 1 memberikan keselamatan buat kita. Dari pelajaran daripada surat Yusuf ayat ke-53. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Dan sesungguhnya ketika kita memanfaatkan jiwa yang tenang ini, hati yang tenang ini, qalbun yang salim ini, maka Inna Rabbi Ghafurur Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan juga Maha penyayang. Ini satu ayat yang bisa saya ambil begitu, bukan juga termasuk ayat yang mudah karena untuk menafsirkan ayat ini sangat luas begitu Pak Kiai. Ini saya tenangnya ada Pak Kiai, nanti Pak Kiai bisa nyinggung-nyinggung dikit dari sisi inti materinya begitu biar ada pelurusan-pelurusan dari apa yang saya jabarkan. Ya, akhirnya saya juga ingin berpantun juga sama Pak Adi nih. Nggak mau kalah nih. Cibuntu penghasil tahu, ampasnya masih berguna. Mari tumbuhkan sifat tawadu agar hidup lebih bermakna. Gitu. Yang kedua, sama nih, mari dua juga nih. Belajar bisnis agar mandiri. Mengelolanya haruslah cerdik. Mari tingkatkan kualitas diri untuk hidup yang lebih baik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, mohon dikoreksi oleh Pak Kiai. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhadi. Mudah-mudahan kita semuanya, terutama yang hadir malam ini adalah orang-orang yang memiliki hati-hati yang tenang, tatmainnul qulub. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai Khatmul Quran pada malam hari ini. Sekali lagi kita mohon kepada Bapak Pengasuh kita untuk memulai membaca surah At-Takatsur, dilanjutkan dengan Pak Adi, Bundarin, Ustaz Muhadi, Bu Rahmani, dan yang lainnya. Baik, silakan Pak Kiai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya Pak Kiai. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, silakan Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu a'lam. Lanjut, silahkan. Ya, Bundarin.
Saya sudah baca kok nggak kedengeran. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadim mumaddadah. Sadaqallahul 'azim. Ustaz Muhadi, silakan dilanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Mani, silakan Bu. Bu Rahmani. Izin Bu Nyai, izin, mohon maaf. Oh iya, baik. Bu Haja Setiawati, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Fa'yabudu rabbal hadal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Sadaqallahul adzim. Baik. Dilanjut Bu Sun, silakan. Al-Mahdi. Bu Sun, masihnya enggak? Enggak, Bu? Iya. Silakan Bu Sun. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, kembali ke Pak Kiai. Silakan Pak Kiai, surah Al-Kafirun. Ini dulu ya, speakernya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Adi, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kana tawwaba. Lanjut Bunda Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sadaqallah. Ya, Ustaz Muhadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallah. Bu Hajah Setiawati, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Surah An-Nas, Bu Sun. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembacaan Fathul Quran dari mau sampai dengan surah An-Nas. Allah terima bacaan Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah selanjutnya simak yang akan disampaikan oleh pengasuh kita Bapak Kiai Arif Rahman Hakim, dan kami mohon untuk juga menutup doa nanti. Mohon perkenan Pak Kiai untuk memimpin doa dalam acara ini. Baik, kepada Bapak Kiai Arif Rahman Hakim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Al-mukarramun, para asatidzah yang kami hormati, Direktur Daerah BK Paksi Bapak Insinyur Haji Adi Kurnia Komara. Alhamdulillah bisa bersilaturahim kita semua. Beliau meskipun dari jauh, luar biasa, dari Hong Kong. Seakan-akan dekat Pak Adi ini, Masya Allah. Kayak di Depok Pak Adi ini. Padahal duduknya lagi di Hong Kong ini, Masya Allah. Iya, Berasa di Depok. serasa di Depok. Terasa di Depok. Lagi adem sekarang, Ustaz. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bunda Hajah Ririn. Ya Allah. Alhamdulillah sehat semua. Amin, amin, amin. Bapak Ustadz Muhadi. Seluruhnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin, ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan tema waktu dalam perspektif Islam sehubungan dengan kita berada di awal tahun 2021. Ada karakteristik waktu atau khosaisul waqti, lebih kurang ada 4. Yang pertama, waktu itu berjalan. Waktu itu berputar, yamsi az-zaman. Akibat rotasi dan evolusi bumi yang kita tempati, salah satu dari planet di antara miliaran galaksi, bahkan berbiliun-biliun galaksi di angkasa, bumi kita ini berputar, berotasi, bahkan berevolusi. Wa kullun fi falaki yasbahun wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung-gunung itu berdiam padahal gunung itu berjalan sebagaimana jalannya awan. Akibat rotasi dan evolusi bumi di antara planet-planet yang lain, benda-benda angkasa yang lain, maka terjadilah pergantian waktu. Terjadilah perubahan waktu detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, milenial demi milenial, abad demi abad, dan seterusnya. Begitulah pergantian waktu. Waktu itu selalu berjalan, waktu itu berputar. Ini adalah ciri waktu yang pertama. Seakan-akan kita melihat hari ini hari Ahad, kita akan ketemu lagi hari Ahad. Kita akan ketemu lagi hari Ahad. Seakan-akan kehidupan itu laksana sebuah lingkaran. Padahal sesungguhnya garis kehidupan itu adalah seperti garis lurus. Bukan berbentuk lingkaran, tapi garis lurus, berpangkal dan berujung. Pangkalnya adalah kelahiran dan ujungnya adalah kematian. Berarti semakin lama kita hidup, pergantian tahun ini, hari demi hari sesungguhnya akan mendekatkan kita pada sebuah titik yang namanya kematian. Maka Abu Nuwas mengatakan bahwa beliau membuat syair yang beliau beri nama Al-I'tiraf, yaitu pengakuan terhadap dosa. Di antara syairnya beliau katakan, wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa
ihtimali wa umri naqisun fi kulli yaumin. Umurku setiap hari berkurang. Secara nominal umur kita bertambah, tapi sebenarnya hakikatnya umur kita itu berkurang. Wa zambi zaidun kaifah timali. Sementara dosaku semakin hari bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Allahu Akbar. Begitulah ciri waktu. Waktu itu berjalan, waktu itu berputar. Waktu kehidupan adalah seperti garis lurus, berpangkal dan berujung. Pangkalnya adalah kelahiran dan ujungnya adalah kematian. Kita akan menemui sebuah titik akhir itu yang disebut dengan kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, kematian itu akan mendapatkan engkau. Kemudian engkau akan dikembalikan kepada Tuhan alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui, bahkan maha mengetahui alam gaib dan alam nyata. Kemudian dia Allah akan memberikan informasi, yunabbi'ukum, memberitahu kalian tentang apa-apa yang telah kalian kerjakan di muka bumi ini. Yang kedua, karakteristik waktu, khasaisul waktu. Yang kedua adalah sari'u inqida. Waktu itu cepat berlalu. Bahkan sangat cepat berlalu. Tanpa terasa kita saja sudah merasakan pergantian tahun. Kita sudah merasakan usia di atas 50, bahkan sudah punya anak, mungkin ada yang punya cucu tanpa terasa. Padahal seakan-akan belum lama. Dulu kita masih remaja dan sekarang kita sudah seperti ini. Begitu cepatnya memang waktu. Sari'u inqida. Oleh karena itulah pesan Al-Quran agar kita tidak terlena, terbuai dengan waktu kehidupan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah berpesan agar kita musara'ah, bersegera di dalam mencapai ampunan Allah dan mencapai surganya yang seluas langit dan bumi, yang diciptakan untuk orang-orang muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang muttaqin. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, iyakum wat taswif fa innahu jundun min junudi iblis. Waspadalah kalian terhadap taswif. Taswif itu artinya menunda-nunda waktu, menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Padahal dia hidup hari ini. Siapa yang bisa menjamin kita akan besok, kita akan hidup esok hari? Itulah taswif, selalu menunda-nunda untuk berbuat baik. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Padahal dia hidup pada hari ini. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, waspadalah kalian terhadap taswif. Taswif itu artinya menunda-nunda waktu, menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Nanti saja, tahun depan dan lain sebagainya. Padahal kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, at-taswif itu adalah jundun min junudi iblis. Tentara dari tentara-tentara iblis. Maka ada hadis yang sangat kita kenal agar tidak terbuai, terlena dengan perjalanan waktu. Iktanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faragaka qabla suglika wa hayataka qabla mautika. Jaga 5 sebelum 5, kata Nabi. Yang pertama, iktanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika.
masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, masa kaya sebelum masa fakir, masa kosong sebelum masa sibuk, dan masa hidup sebelum datang kematian. Ciri yang ketiga, khasaisul waqti atau karakteristik waktu adalah ma madu minaz zamani la ya'udu wa la ya'udu. Waktu yang telah berlalu tidak kembali dan tidak berganti. Hari ini kita ada di malam hari. Sore yang tadi kita alami. Kita tidak bisa kembali dalam kehidupan sore kita tadi. Begitulah hidup ini progresif. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan informasi ketika manusia sudah mengalami pada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu kematian. Informasi Al-Quran memberikan informasi bahwa ada penyesalan-penyesalan. Ingin kembali ke dunia. Di antaranya ayat Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga tatkala datang salah seorang dari mereka kematian, baru tersadarkan, terhentakkan untuk sadar. Menyesal, ingin kembali ke dunia. Untuk apa dia mengatakan, Rabbirji'un, Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Dihentakkan untuk sadar, dihentakkan untuk menyesal saat itu. Tapi penyesalan saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kesadaran saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Maka alangkah indah hidup ini bila menyesal saat ini, bila menangis saat ini, sebelum menangis di sana, sebelum menyesal di sana. Karena penyesalan di sana sudah tidak ada gunanya lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Begitulah informasi Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Penyesalan-penyesalan datang saat mereka meninggalkan hidup ini. Sekarang orang melihat akhirat, itu cerita dunia alam nyata. Tapi setelah meninggalkan dunia ini, maka hidup di sana menjadi nyata. Dan dunia yang ia tinggalkan hanya sebuah cerita. Begitulah karakteristik waktu yang ketiga. Ma madu minaz zaman la ya'udu wa la ya'udu. Sehingga orang yang berada dalam kematian pun ingin dikembalikan lagi ke dunia. Dia katakan, Rabbirji'un, Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Untuk apa dia minta dikembalikan Allah kembali ke dunia? Bukan untuk melihat keluarga yang ia tinggalkan. Atau untuk melihat mungkin ada harta yang ia tinggalkan. Bukan itu semua. Yang ia ingin lihat ketika dia memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa sebenarnya? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku berbuat amal baik. Agar aku beramal saleh yang saat di dunia aku tinggalkan itu. Tapi apa kata Allah? Karena hidup ini progresif. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalla, sekali-kali tidak. Itu hanya ucapan dia saja. Tidak mungkin kehidupan itu akan kembali dari alam barzakh ke alam dunia. Atau dari alam dunia ke alam rahim. Tidak mungkin. Karena kehidupan itu adalah progresif. Maka kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Tidak mungkin orang bisa dikembalikan lagi setelah kematian ke alam dunia untuk dia beramal saleh yang dulu dia tinggalkan. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan dia saja. Di hadapan mereka, di hadapan dia ada alam barzakh, yaitu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kehidupan
Ciri waktu yang ketiga, ma madha minaz zaman la ya'udu wa la ya'udu. Ada pepatah Arab mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari yang berlalu tidak mungkin kembali. Oleh karena itulah ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afna wa an jismihi fima ablah wa an ilmihi madza amila bihi wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Tidak tergelincir kedua telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama kata Nabi, an umrihi fima afna. Umurnya akan ditanya yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa umurnya? Apa yang ia lakukan dengan umurnya? Apakah kebaikan atau keburukan? Anjismi fima abla. Jasadnya ditanya. Untuk apa jasadnya dipergunakan? Apakah untuk jalan taat atau untuk jalan maksiat? Ilmunya ditanya dengan apa ilmunya ia lakukan. Dan yang terakhir tentang hartanya. Hartanya ditanya dari 2 arah. Min aina iktasabahu, dari mana harta ia peroleh, apakah dengan cara halal atau cara haram. Dan sisi yang kedua, wa fima anfaqahu, dan kemana harta itu ia belanjakan, kemana harta itu ia keluarkan. Apakah ke jalan Allah ataukah ke jalan maksiat. Itulah karakteristik waktu. Yang pertama, waktu itu berlalu. Yang kedua, waktu itu cepat berlalu. Yang ketiga, waktu yang telah berlalu tidak kembali dan tidak berganti. Dan yang keempat, waktu itu ada 3. Yang pertama, al-madi, al-hadir, al-mustaqbal. Itulah waktu. Past tense, present tense, dan future tense. Masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Kita hidup pada 3 waktu itu. Masa lalu sudah kita tinggalkan. Masa sekarang dan masa yang akan datang. Al-Quran itu mengungkapkan sebuah kitab suci yang menginformasikan sebelum penciptaan. Dahulu sebelum penciptaan langit dan bumi Allah sudah informasikan. Bahkan Al-Quran memberikan informasi apa yang terjadi nanti, the next, the future itu Allah sudah informasikan. Maka dikatakan innal abda baina makhafataini baina ajilin qad madala yadri mallahu sani'un bihi. Wa baina ajilin qad baqiya la yadri mallahu qadin fihi falyakhudhil abdu min nafsi li nafsihi wa min dunyahu li akhiratihi wa min hayatihi li mautihi. Sesungguhnya seorang hamba itu di antara 2 sisi yang ia khawatirkan. Baina ajilin qad badala yadri mallahu sani'in bihi. Antara waktu yang sudah berlalu yang ia khawatirkan apa yang Allah akan perbuat. Dan yang kedua, baina ajilin qad baqiya la yadri mallahu qadin fihi. Waktu yang tersisa yang dia khawatirkan apa yang Allah takdirkan untuknya. Oleh karena itu dipesan falyakhudil abdu min nafsihi, hendaklah seorang hamba itu mengambil pelajaran dari dirinya untuk dirinya. Dari hidupnya untuk akhiratnya. Dan dari kehidupannya untuk kematiannya. Akhirnya sebagai closing dari sedikit tausiah yang saya sampaikan ini. Ada sebuah pesan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Wahai orang-orang yang beriman, pesan Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap pribadi melihat apa yang telah ia kerjakan untuk esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Menarik ketika kita perhatikan ada ayat Al-Quran di situ. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap pribadi memperhatikan, melihat, mengevaluasi, bahkan menginterogasi apa yang telah ia kerjakan untuk hari esok. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ayat ini, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab nanti, wanzuru madza iddakhartum minal a'mal as-salihah liyaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum. Perhatikanlah, periksalah apa yang telah kalian kerjakan, amal baik apa yang telah kalian kerjakan untuk menjadi deposito ukhrawi, bekal kalian menghadapi hari esok, hari kematian, hari akhirat, liyaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum, untuk hari kembali kalian, akhirat kalian, dan hari pertanggungjawaban di hadapan Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Islam memandang waktu itu adalah kehidupan. Al-waktu huwa al-hayah, dan waktu itu adalah lil ibadah. Al-waktu ibadah, waktu itu adalah pengabdian. Waktu itu adalah kepasrahan total kita kepada Allah, bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, karena mereka cara berpikirnya adalah sekuler, bukan cara berpikir seperti kita. Waktu adalah uang, time is money, kata mereka. Itu adalah cara berpikir kaum sekuler. Mereka hanya berpikir duniawi, tidak ada berpikir untuk ukhrawi. Kita orang beriman, time is worship. Waktu adalah pengabdian kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah waktu dalam perspektif Islam. Maka begitu pentingnya menggunakan waktu, sehingga ayat-ayat Al-Quran sering Allah bersumpah dengan waktu. Menunjukkan ketika Allah berqasam dengan waktu, menunjukkan bahwa waktu itu ada sesuatu yang sangat agung dengan waktu itu. Mulai dari wal fajri, demi fajar, was subhi, demi subuh, wad duha, demi waktu duha, wan nahari, demi waktu siang, wal asri, demi waktu asar, demi waktu, demi detik, demi menit, demi masa, wal laili, demi malam. Maka Allah bersumpah dengan waktu itu. Begitu pentingnya waktu. Maka dalam surat Al-Asr itu Allah berfirman, wal asri, demi waktu asar, demi waktu, demi masa, demi detik, demi menit, demi jam, demi waktu. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu merugi, kata Allah. Siapa yang tidak merugi? Ada 4. Illa, itu adalah exception, istisna, perkecualian. Semua manusia, kata Allah, merugi kecuali 4. Yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu, beriman kepada Allah. Yang kedua, al-amal as-salih. Wa amilus salihati, orang-orang yang beramal saleh. Karena iman dia beramal saleh.
Maka dengan amal soleh meningkatkan, menguatkan iman. Maka antara iman dan amal soleh, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang beriman, dia beramal soleh. Dan siapa yang beramal soleh, yang berbuat baik, dasarnya karena iman. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq, saling wasiat, mewasiati, saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, watawasau bis sabar, saling wasiat, mewasiati, nasihat menasehati dalam kesabaran. Empat itulah empat pokok yang menjadikan orang tidak merugi, kata Allah. Yang pertama al-iman, yang kedua al-amal as-salih, yang ketiga at-tawasi bil haq, dan yang keempat al-i'tisam bis sabar, berpegang teguh dengan sabar, sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Mudah-mudahan tahun ini, tahun 2021, kehidupan kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Iman kita lebih meningkat, Islam kita lebih kuat, ibadah kita lebih giat, akhlak kita lebih santun, rezeki kita lebih barokah, hidup kita lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya ma'mana kulli mahis wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir. Allahumma ya ghani ya hamid ya mughni aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ya kafi ikfina bi halalika an haramik. Allahumma yassir kulla asir fatayasirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir. Allahumma bihaqqi wa bihurmati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi'ainika allati la tanam wa aknufna bikanafika allati la yuram warhamna wa la tuhlikna wa anta rajauna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana wasrah sudurana wa hasil maqasidana waqtim bisalihati amalana. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin ghayra khazaya wala maftunin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, mohon maaf lahir batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Pengasuh kita yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, Masya Allah, menjadi pengingat kita semuanya. Dan mudah-mudahan BK Paksi ini salah satu ladang kita untuk tempat berbuat amal soleh sebagai tabungan kita untuk kita punya bekal
menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sisa waktu yang ada pada diri kita mudah-mudahan menjadi waktu-waktu yang bermanfaat dan penuh berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya selaku pengatur acara mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kepada seluruhnya, Pak Adi, Bunda Rin, Ustadz Muhadi dan teman-teman pengurus. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Yai. Ya Terima Allah. kasih Pak Yai. Baik ya. Mengingat ya Allah. Alhamdulillah. Baik ya. Aduh. Kumpul apa Apa belum? jadi, sekarang jadi kecil suaranya. Iya. Baik. Baik semua saya pamit Jadi ya. Terima kasih Pak Yai. Baik, assalamualaikum Sehat terus ya Pak Yai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nah. Baik.